Seorang ahli biologi Rusia, Alya Ivanovich Ivanov, diketahui pernah bereksperimen menciptakan makhluk hybrid campuran manusia dengan kera. Cara yang dilakukan juga kurang manusiawi. Tanpa sepengetahuan wanita, rahim mereka coba dibuahi dengan sperma kera. Ivanov adalah seorang ahli biologi yang lahir pada tahun 1870. Awalnya Ivanov bereksperimen memasukkan sperma hewan ke spesies yang berbeda untuk mengetahui apa yang terjadi. Ivanov mulai menciptakan zedong dari zebra dan kedelai, marmut dan tikus, dan hybrid kijang dan sapi. Kemudian pada tahun 1910, Ivanov memberitahu sekelompok ahli zoologi bahwa dia pikir mungkin saja menciptakan hybrida manusia dengan kera yang sekarang sering disebut sebagai human Z. Meskipun secara realistis hybrida semacam itu sangat tidak mungkin bisa bertahan lama. Ada klaim bahwa hybrida manusia kera terjadi setelah zaman Ivanov. Salah satu hewan tersebut adalah Oliver, simpanse yang berjalan tegak dan disebut-sebut pemiliknya sebagai hybrida. Sampai para ilmuwan membuktikan bahwa itu tidak benar. Kesempatan Ivanov untuk membuat hybrid manusia kera akhirnya datang setelah revolusi Rusia pada tahun 1917 saat bekerja di Institut Pasteur. Disinilah pada tahun 1924 dia diberi kesempatan untuk mengerjakan skema hybridisasi impiannya di fasilitas yang dikenal sebagai Genie Francis. Sebelum mendapat persetujuan dari Akademi Ilmu Pengetahuan Soviet serta anggota senior pemerintah Bolshevik, Ivanov mulai melakukan eksperimennya. Pada tahun 1926, ia dan Sergei Voronov mentransplantasikan ovarium manusia ke simpanse sebelum mencoba membuahinya dengan sperma manusia. Dia mencoba cara ini 2 kali dan berakhir gagal. Tidak menyerah begitu saja, Ivanov melakukan cara lain yang tidak manusiawi. Dia mengambil sperma kera dan menanamkannya ke wanita Afrika tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka. Ivanov berhasil menipu para wanita Afrika ini dan mengatakan kalau itu hanya pemeriksaan medis biasa. Syukurlah Gubernur Prancis mengendus tindakan itu dan menghentikan aksi Ivanov. Tak menyerah, Ivanov pergi ke Abkhazia dengan membawa 20 kera. Di sini Ivanov merekrut 5 wanita untuk melanjutkan eksperimennya dan membuahi rahim mereka dengan sperma kera. Beruntung Akademi Ilmu Pengetahuan Soviet mendengar tindakan Ivanov yang membuahi wanita di Afrika tanpa persetujuan. Akhirnya semua dukungan dan sokongan dana untuk proyek tersebut dicabut. Sebelum dia menemukan cara baru untuk melanjutkan eksperimennya, Ivanov diasingkan dan meninggal tak lama kemudian. Wah, tak bisa dibayangkan bagaimana seandainya eksperimennya berhasil, apa yang terjadi. Yang jelas sudah menyalahi takdir Tuhan. Berbeda dengan percobaan yang dilakukan oleh ahli biologi Rusia Ivanov tersebut di Amerika Serikat, para ilmuwan dari Salk Institute di California, Amerika Serikat menciptakan embrio hibrida manusia monyet. Temuan tersebut bisa digunakan untuk transplantasi organ tubuh yang digunakan manusia. Sekelompok ilmuwan yang bertugas meneliti untuk menciptakan dan mengembangkan organ tubuh manusia menciptakan embrio awal yang hasilnya setengah manusia dan setengah monyet atau disebut chimera. Ide dasarnya adalah ilmuwan ingin dapat menumbuhkan bagian-bagian hewan di laboratorium dan bagian yang cukup dekat dengan manusia yang dapat digunakan untuk transplantasi. Pasukan organ tubuh manusia yang tak terbatas mungkin akan segera terjadi. Para ilmuwan menumbuhkan hybrida manusia dan monyet di laboratorium dengan tujuan untuk memotongnya dan menempelkannya pada manusia yang masih hidup. Peneliti telah bereksperimen dengan menggunakan jenis sel induk manusia tertentu pada embrio hewan di masa lalu, termasuk pada babi dan tikus. Namun mereka menemukan bahwa jaringan berbeda, memungkinkan integrasi yang kuat. Di sisi lain, monyet jauh lebih dekat hubungannya dengan manusia, dan ketika menggunakan sel induk, berpotensi majemuk manusia pada embrio monyet Cynomolgus di laboratorium. Mereka menemukan bahwa sel manusia terintegrasi pada tingkat yang lebih dalam. Pembentukan monyet chimera antar spesies dengan sel induk manusia
merupakan strategi yang menjanjikan untuk berbagai aplikasi pengobatan regeneratif, termasuk pembuatan organ dan jaringan untuk transplantasi, bunyi penelitian tersebut. Jadi, para ilmuwan menemukan cara untuk membuat sel puncak manusia dengan embrio monyet, meski belum sepenuhnya sempurna. Mereka juga menemukan bahwa sel berkomunikasi dengan cara yang tidak diharapkan. Penemuan ini menunjukkan bahwa ada banyak hal yang harus dipelajari tentang jalur evolusi manusia dan primata. Hal itu dapat membantu pengembangan hibrida di masa depan. Pada akhirnya, manusia harus menentukan pilihan. Apakah sah saja menciptakan peternakan organ untuk ditransplantasikan ke tubuh manusia? Tapi kehidupan itu akan terselamatkan setelah kita membuat spesies hibrida baru, setidaknya sebagian, lalu membunuh dan memanen organnya. Di samping itu, beberapa ahli di Inggris telah menyatakan keprihatinan terhadap penelitian itu dan menyatakan bahwa penelitian tersebut bertentangan dengan etika dan hukum. Mereka menyerukan diskusi publik tentang tantangan etika dan peraturan yang terkait dengan chimera manusia dan hewan yang organisme selnya berasal dari 2 individu atau lebih. Para peneliti dari Salk Institute di California memasukkan sel induk manusia, sel khusus yang memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel ke dalam embrio monyet di cawan Petri di laboratorium. Kelompok ilmuwan yang dipimpin oleh Profesor Juan Carlos Espisu del Monte mengatakan, pekerjaan mereka dapat membuka jalan untuk mengatasi kekurangan organ yang dapat ditransplantasikan serta membantu memahami lebih banyak tentang perkembangan awal manusia, perkembangan penyakit, dan penuaan. Nah, pemirsa, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju transplantasi organ manusia dengan hewan? Bagaimana seandainya kita atau keluarga kita transplantasi organ monyet ke tubuh kita? Apakah ini sesuai etika atau gimana? Atau kalian merasa nyaman dengan adanya organ atau sel monyet di tubuh kalian? Semuanya terserah kepada kalian. Bagaimana menurut pendapat kalian? Yang jelas, semoga kita dapat hasil yang terbaik dan tidak bertentangan dengan etika dan hukum. Wassalam, sampai jumpa di video kami berikutnya.